Ya, pemirsa, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh 15.900-an rupiah per dolar Amerika Serikat bisa berdampak terhadap industri plastik nasional. Bahkan pelemahan rupiah yang terus terjadi dikhawatirkan akan membuat harga jual produk plastik mengalami kenaikan. Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan tekanan terhadap sejumlah industri di dalam negeri yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri atau impor. Salah satu industri yang terdampak adalah industri plastik. Sekretaris Jenderal Industri Aromatik Olefin dan Plastik atau INAPLAS, Fajar Budiono seperti dikutip media mengungkapkan dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap industri plastik disebabkan persentase kebutuhan bahan baku plastik yang harus didatangkan melalui impor sebesar 55%. Saat ini harga bahan baku plastik di pasar internasional berada di kisaran $1.000 Amerika per ton. Dengan demikian, bila rupiah terus melemah maka bisa mempengaruhi secara langsung harga jual produk jadi plastik di masyarakat. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan data Gisdor Bank Indonesia tercatat terus bergerak fluktuatif dan berada di atas Rp15.000. Di mana sejak 25 Oktober 2023 sampai dengan 7 November 2023, rupiah bergerak dalam rentang 15.550 hingga 15.946 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kita akan cermati pergerakan dari nilai tukar rupiah berdasarkan data dari Gisdor Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati pergerakannya dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 7 November 2023. Ya, pergerakan di 15.871, kemudian memang pergerakannya cukup fluktuatif ya, sempat menyentuh level tertinggi di tanggal 1 November di 15.000 maksud kami, 15.946 rupiah per dolar Amerika. Namun per 7 November lalu tercatat rupiah bertengger di 15.593 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan industri plastik yang terdampak pelemahan rupiah, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik atau INAPLAS. Ya, halo. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Mas Pras, ya. Apa kabar? Kabar baik Pak Fajar, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan industri plastik. Tapi sebelum membahas terkait dengan dampaknya ya, adanya pelemahan rupiah ini, update terlebih dahulu nih Pak Fajar. Seperti apa sih saat ini begitu kondisi yang dialami oleh teman-teman industri plastik di Indonesia? Ya, jadi kalau di industri plastik itu kan kita market terbesar adalah di packaging untuk makanan minuman ya. Okay. Tahun ini kami sudah dapat data dari teman-teman gabungan makanan minuman itu pertumbuhannya cuma 5%, sehingga packaging yang notabene 60% pasar kami itu juga paling-paling tahun ini kita ada di sekitar 4% pertumbuhannya, sehingga ini beda dengan tahun kemarin ya, sedikit ada pelemahan untuk di pertumbuhannya. Itu kemudian yang kedua juga memang akhir-akhir ini daya beli juga tidak baik, juga barang-barang impor juga mulai banjir, khususnya barang jadi plastik, Mas Pras. Jadi ini agak ada tantangan-tantangan tersendiri di samping peluang kenaikan nilai dolar tadi. Baik, nah lantas dari utilisasi permesinan ataupun peralatan produksi sendiri bagaimana nih Pak? Kalau kita bagi dua di hulu dan di hilir, di hulu itu yang penghasil bahan bakunya, ini utilisasi sudah tadinya rata-rata di atas 85, sekarang udah mulai dekat-dekat di 80%. Jadi ini juga mengkhawatirkan kami karena ada yang tadinya Cina itu tidak ekspor polipropilen ke Indonesia, ini sudah mulai ekspor juga masuk ke Indonesia itu dari sisi hulu. Kemudian dari sisi hilir kita bagi dua untuk yang packaging dan tekstil. Kalau untuk yang tekstil udah dekat-dekat di bawah 50, terutama untuk terpal plastik sudah mulai kembang kempis ini, mudah-mudahan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau untuk di packaging ya masih agak sedikit di atas 60% Mas Pras. Jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan juga untuk di packaging dan tekstil.
Oke, berarti rata-rata memang sudah mulai ada penurunan ya dari utilisasi permesinan ataupun produksi dari industri plastik sendiri. Dan faktor penyebabnya apa nih? Nah, kira-kira Pak Fajar, apakah memang ya dipicu dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah tadi atau sebenarnya ada hal lain juga nih? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah yang demand kita sendiri juga tidak sebagus tahun kemarin. Pasca COVID 2023 ini demand-nya juga tidak terlalu signifikan. Harapan kami bisa naik 5%, ternyata 4% aja susah nih. Itu yang pertama. Kemudian banyak barang impor barang jadi plastik ya. Ada sekitar 140 HS number itu banjir banyak. Meskipun terakhir-terakhir sudah ada beberapa tindakan dari pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri. Tapi ya itu tadi kembali lagi demand-nya yang lemah di dalam negeri, Mas. Oke, nah kaitannya dengan penggunaan bahan baku kalau kita bicara mengenai tadi ada industri hulu dan hilir begitu ya. Lantas bagaimana? Apakah sebagian besar bahan baku dari industri plastik ini juga masih didatangkan dari luar negeri, Pak? Betul, Mas. Jadi kita ada kira-kira kebutuhan total untuk plastik ya, itu sekitar 5 juta. Ditambah barang jadi plastik 1,5 juta, ditambah recycle. Ya kira-kira 7,8 juta, di mana impor bahan bakunya itu 50% masih impor kita. 50% impor didominasi oleh polipropilin dan polietilen. Baik, berarti dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah sendiri, lantas bagaimana begitu dampaknya terkait dengan harga bahan bakunya sendiri nih, Pak Fajar? Yes, otomatis Mas. Jadi begitu kan kita basicnya kan adalah pacuannya harga di dolar. Kalau harga dolarnya naik, otomatis harga bahan baku juga akan naik. Tapi ini adalah saat tren turun. Jadi kalau kita rupiahkan itu tetap di kisaran 17.200-an. Tapi dalam sisi dolar yang bulan kemarin 1.100, sekarang udah 1.050. Tapi secara rupiah masih tetap sama. Nah, yang kita khawatirkan adalah ini dari ASEAN sendiri itu akan buang barang ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Ini yang kita khawatirkan. Jadi sudah mulai kelihatan penurunannya. Yang tadinya cuma turun 10-20 dolar, tiba-tiba turunnya 50 dolar per minggu. Jadi ini mingguan sudah mulai kita cermati penurunannya. Baik, dampaknya sendiri terhadap ya setelah bahan bakunya nanti ada kenaikan, kemudian bagaimana dengan produk jadinya ini? Betul, produk jadi kita juga pesan ke teman-teman coba cari alternatif, buka pasar baru atau aplikasi baru. Kemudian yang kedua juga segera cari market yang masih bisa kita optimalkan, karena di pasar becek sendiri sudah mulai, pasar becek dalam arti pasar tradisional itu juga sudah mulai down gauging atau menurunkan standar yang tadinya katakanlah packagingnya 10 gram udah menjadi 7,5 gram. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita lakukan untuk secara kebutuhan memang ada, tapi secara daya beli kan lemah, sehingga akhirnya kita harus isi barang-barang yang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat yang ada. Nah, ini kira-kira untuk di pasar-pasar tradisional itu yang lebih cepat memungkinkan kita untuk tukar itunya produk-produk barunya. Ya, untuk di market retail atau pasar modern seperti mie instan, kemudian kopi instan, kopi sachet, ini butuh waktu sekitar 1-2 bulan karena mereka kan distribusinya panjang ya. Itu yang pertama. Kedua juga harus ada market review dulu dari market, kira-kira kalau downsizing atau ganti ukuran itu mereka bisa terima atau enggak. Paling itu siasat yang kita hadapi untuk mempertahankan daya beli. Tapi yang mengkhawatirkan kalau menurut pandangan dari Pak Fajar sendiri begitu dengan adanya pelemahan ataupun daya beli di masyarakat begitu terkait dengan produksi dari pelaku industri plastik sendiri bagaimana? Mengingat tadi berarti kan ada penurunan dari sisi kualitas, dalam artian mungkin packagingnya entah lebih kecil atau lebih ringan lagi, dan ini bagaimana terkait dengan kebutuhan bahan baku dan biaya produksi serta lain-lainnya nih Pak Fajar? Nah, memang kalau untuk kebutuhan produksi, biaya produksi ya, kita juga minta dari pemerintah untuk tetap memberikan insentif harga gas bumi tertentu, karena itu salah satu peluang kita untuk bisa bertahan. Yang pertama, kedua juga
segera pemerintah melakukan tindakan-tindakan pengamanan industri dalam negeri. Oke. Instrumen yang ada seperti safeguard, kemudian anti dumping itu, dan kontrol terhadap impor barang yang masuk itu segera diterapkan, karena banjirnya barang impor ini yang menyebabkan harga juga semakin turun, harga bahan baku naik, tapi harga jualnya turun. Itu yang kita hadapi selama ini, Mas. Ya, menarik kalau Anda katakan memang tadi banjirnya barang impor begitu, karena kita tahu juga beberapa kali dibahas di program ini juga sektor-sektor lain yang terdampak dengan banjirnya barang impor, baik yang legal ya maupun yang juga ilegal ya Pak. Ada tekstil kan kita tahu juga, dan beberapa produk lainnya, bahkan ban juga mengalami kondisi yang sama. Dan apakah industri plastik pun mengalami kondisi yang sama, dan seberapa besar sih tingkat mungkin kalau kita lihat keparahannya dari masuknya barang-barang impor plastik tadi? Ya, kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira kalau barang impor barang jadi plastik ya 140 HS number itu tonasenya 1,2 juta ton ya. Tapi tahun ini mudah-mudahan bisa ditekan karena pemerintah sudah mulai melakukan beberapa tindakan ya. Mudah-mudahan nggak sampai 1,1 juta ini, mudah-mudahan. Kalau itu bisa diatur, nah kita masih ada ruang lah. Dengan kenaikan harga bahan baku, otomatis barang-barang impor juga akan naik. Nah ini kesempatan kita untuk curi start untuk kasih barang di pasar dengan harga-harga lama dulu. Ya, setelah itu nanti baru kalau barang impor masuk itu mereka kan sudah kita isi dulu market itu dengan barang-barang kita. Begitu Mas Ras. Nah, kalau misalnya strategi seperti itu, apakah bisa juga mengatasi dengan serbuan barang-barang impor tadi? Mengingat kan mereka tentu dengan harga yang lebih kompetitif begitu dibandingkan dengan produk lokal ini, Pak. Yes, ya, memang itu temporary ya. Jadi jangka panjangnya memang pemerintah harus tetap melakukan kontrol terhadap barang-barang impor. Jadi barang impornya harus kita mapping lagi. Kalau kebutuhannya 100, kemudian kemampuan dalam negeri 50 ya, barang impor hanya 50 saja, tidak boleh lebih. Nah, yang tahun-tahun kemarin kan kebutuhan 100, pasokan dalam negeri 50, impornya 60, sehingga utilitas kita jadi turun. Nah, ini yang ke depan kita minta pemerintah segera merevisi Permendak untuk komoditi-komoditi impor yang notabene banyak menyerap tenaga kerja di sektor bawah gitu Mas Pras. Oke, barrier yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut kacamata dari Inaplas sendiri, apakah sudah sesuai dengan harapan tidak? Jadi kan kita banyak sekali non-tarif measure atau non-tarif barrier yang kita punya, dan itu legal diperbolehkan oleh WTO. Nah, yang belum maksimal kita gunakan adalah dari sisi penerapan safeguard dan anti dumping. Karena apa? Karena dibutuhkan data. Nah, data ini yang punya hanya BPS. Nah, di kecepatan kita punya data ini yang kadang-kadang terkendala karena birokrasinya terlalu panjang, Mas Ras. Oke, nah bicara mengenai data, ini ada BPS yang menyebutkan pada semester 1 itu nilai impor plastik dan barang dari plastik ya, ini HS39 mencapai 4,5 miliar dolar begitu. Turun 20% dari tahun sebelumnya, sekitar 5,7 miliar dolar Amerika. Sementara secara bulanan, impor plastik pada Juni sebesar 742,3 juta dolar. Ini juga turun, Pak, dari bulan sebelumnya, 929,1 juta dolar Amerika. Ini tanggapan Anda dari bagaimana nih, Pak? Kalau dari sisi value ya turun, tapi dari sisi tonase volume itu naik, Mas. Karena dari sisi value tahun lalu itu harga rata-rata di atas 1.200. Nah, sekarang harga itu rata-rata sudah di bawah 1.100. Jadi secara value dolarnya memang turun betul, tapi dari secara volume ada kenaikan kira-kira 4%-an lah. Gitu. Oke, berarti dari nilainya justru yang memang lah ada penurunan, tapi volumenya yang mengalami kenaikan. Itu apa yang menjadi pemicunya? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ini, Pak Fajar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data ya terkait dengan nilai impor plastik dan barang plastik ini semester 1 tahun 2023 secara tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati semester 1 2023 tercatat 4,5 miliar dolar Amerika. Sementara di semester 1 tahun 2022 nilai impor plastik dan barang plastik di Indonesia mencapai 5,7 miliar dolar Amerika.
Amerika. Berarti ada penurunan sekitar 20%. Kemudian kita lihat dari sisi penurunan nilai impor produk plastik. Ini data per April 2023 secara bulanan. Apa saja sih? Kita lihat ada plastik lembaran. 34,43% dari penurunan nilai impornya, kemudian plastik kemasan, plastik bangunan, plastik peralatan rumah tangga, pipa plastik, dan plastik lainnya. Jadi memang rata-rata dari sisi nilai ini mengalami penurunan ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas. Nah Pak Fajar, lantas bagaimana kalau kita lihat korelasi antara nilai importasi yang turun dibandingkan dengan volumenya? Apakah justru penurunan tadi Anda katakan dari sisi harga komoditi ataupun bahan bakunya di pasar internasional juga sedang dalam tren penurunan. Tapi apakah volumenya ini yang justru menjadi kekhawatiran tersendiri bagi industri plastik di dalam negeri? Ya, kalau kita lihat tahun 2021, 2022 kemarin kan pasca COVID, jadi harga itu memang belum normal. Jadi supply dari market juga masih sedikit, kebutuhan masih ada ruang untuk naik, sehingga harga barang itu cenderung masih di atas tahun ini. Kalau kita rata-rata tahun kemarin itu di bahan baku itu ada di kisaran 1.200. Di tahun ini bahan baku itu untuk plastik itu kira-kira di kisaran di 1.100. Bahkan sekarang sudah mulai turun ke 1.050. Jadi artinya secara harga itu turun, tapi secara volume kalau kita prediksikan total impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, PET, PS itu tahun kemarin kan kira-kira impornya total sekitar 2,5 juta. Nah, tahun ini kita perkirakan sekitar 2,6 juta. Jadi ada kenaikan kira-kira 100 ribu ton. Jadi tetap ada kenaikan secara volume, tapi dari sisi value atau harga pasti turun. Begitu juga dengan barang jadi plastik. Barang jadi plastik itu tahun kemarin kita kira-kira 1,2 juta ton. Tahun ini 1,2 lebih dikit lah, nggak terlalu banyak kenaikannya kalau yang barang jadi plastiknya. Tapi dari sisi harga, yang rata-rata kalau barang jadi plastik itu sekitar $2 per kilo, sekarang udah di bawah $2, 1,8. Terutama di plastik lembaran tadi. Plastik lembaran itu banyak dumping dari dari Thailand dan dari Cina. Baik. Kemudian pipa juga dari Thailand banyak. Kemudian kita juga nggak nyangka pasca COVID, ternyata Cina itu kapasitas polipropilennya itu yang tadinya di bawah 20 juta, begitu dia buka lockdown-nya, dia kapasitasnya tiba-tiba lompat menjadi sekitar 25 jutaan. Jadi ada 5 juta dia surplus polipropilen itu udah mulai masuk ke Indonesia. Ini yang perlu kita khawatirkan di sini. Itu dia. Akhirnya kita menjadi pangsa pasar lagi nih dari produk-produk China setelah beberapa waktu di sektor-sektor lain. Nah, lantas antisipasi dari teman-teman Inaplas bagaimana nih, Pak Fajar? Ya, kalau untuk barang jadi plastik ya kita tetap market yang tradisional itu memang susah sekali dimasukin oleh pasar-pasar impor, karena market tradisional ini sifatnya cepat sekali berubah. Jadi, nah ini yang harus kita pegang. Ini 40% dari total pasar yang ada ya. Kemudian kalau yang untuk di modern packaging, modern produk itu ya kita harus pandai-pandai menciptakan produk-produk atau ukuran-ukuran baru sehingga bisa berkompetisi dengan barang-barang dari Cina. Cuman kalau untuk yang barang cetakan, untuk rigid packaging kita agak keteteran. Jadi kita fokus aja ke yang flexible packaging dan pasar tradisional dulu. Kemudian untuk di bahan baku ya terus terang ini nanti ada di tahun 2025-2026 kan ada 2 pabrik baru yang beroperasi ini, Lotte dan Politama. Nah ini mereka juga mencoba masuk ke yang specialty product, bukan ke commodity product. Nah, yang commodity product ini ya kita coba pelan-pelan turunkan volumenya. Yang specialty product yang kita naikkan. Karena di specialty product marginnya masih cukup bagus, meskipun butuh tantangan dan perjuangan yang lebih keras lagi, karena ini rata-rata adalah di modern packaging. Begitu Mas Pras? Ya, tapi kalau kita lihat dengan beragam strategi tadi yang dilakukan begitu, lagi-lagi dengan pergerakan dari konflik geopolitik yang terjadi di global, pelemahan dari nilai tukar rupiah sendiri, apakah akan berdampak signifikan nantinya terhadap produksi dari industri plastik nasional? Jadi kalau kita lihat demand kita itu per kapita kan masih
28 kg per kapita per orang per tahun ya. Oke. Masih jauh dibandingkan dengan negara ASEAN. Di tetangga itu rata-rata sudah 50 kg per kapita per orang per tahun. Jadi pasar sebenarnya masih cukup bagus. Tinggal nanti nih makanan minuman crude-nya gimana. Nah, karena makanan minuman crude-nya masih cukup bagus di atas 6%. Nah, kita masih harapannya masih cukup kuat. Tapi juga makanan minuman juga nanti tergantung perang dari Ukraine dan perang dari Israel, karena makanan ini kebanyakan yang di packaging adalah gandum ya, turunan dari gandum. Nah, gandum ini bagaimana? Apakah masih bisa berkembang atau masih punya suplai bahan bakunya atau tidak? Nah, itu yang kita cermati di sini. Baik. Nah, lantas kalau kita tahu kondisi fundamental di dalam negeri dan juga daya beli masyarakat kan ini juga mungkin ini terpengaruh juga dengan bagaimana pemerintah telah menaikkan. Kita tahu Bank Indonesia suku bunga acuan begitu terhadap sektor perbankan. Apakah ini menjadi salah satu hal ataupun faktor lain nih yang ikut juga berdampak terkait dengan industri plastik kita nih, Pak Fajar? Nah, kita berharap dengan langkah-langkah BI melakukan beberapa treatment tadi bisa menekan angka inflasi sehingga bisa mempertahankan daya beli. Yang penting memang daya beli di sini, Mas. Tapi ada ancaman juga untuk di beberapa sektor yang padat modal ini sudah mulai terganggu, khususnya di tekstil. Ini kan padat karya, ini sudah mulai terganggu. Nah, ini kalau pemerintah nggak cepat mengatur banjirnya impor produk-produk yang lain yang mengganggu daya beli ini, otomatis makanan minuman juga tidak bisa bergerak naik, dan kita juga akan turun juga nanti dari sisi suplainya. Nah, memang selain dari sektor makanan minuman, Mamin begitu ya, memang selama ini menjadi andalan dari industri plastik. Sektor lain yang memiliki korelasi terhadap produktivitas dan kinerja industri plastik di dalam negeri itu apa saja, Pak Fajar? Ada yang masih agak lumayan. Yang penting kalau pemerintah itu tata waktunya, karena itu berpengaruh terhadap stok dan produksi kami. Nanti kalau itu masih lumayan cukup bagus, itu sekitar 15%. Kemudian di otomotif juga sebenarnya kita juga besar juga otomotif. Nah, nanti otomotif ini yang mobil apakah sudah kembali normal ke di atas 1 juta lagi produksinya, kemudian motor apakah sudah di atas 5 juta lagi produksinya. Nah, ini kita juga paket itu juga lumayan cukup bagus. Berarti sebenarnya banyak sektor juga nih yang menjadi penopang ya dari kinerja industri plastik kita begitu, Pak Fajar? Betul. Jadi kalau di samping packaging kita masih ada sandaran di otomotif dan di infrastruktur. Baik, lantas proyeksi Anda terakhir ini Pak Fajar terkait dengan kinerja industri plastik Indonesia ke depan. Kita tahu ada perhelatan politik, begitu apakah akan berdampak juga terkait dengan peningkatan produksi nantinya ke depan atau bagaimana? Nah, ini biasanya kalau pemilu itu kan banyak pesta-pesta, banyak upacara-upacara. Kita berharap ini nanti bisa mendongkrak konsumsi minuman terutama. Nah, ini kalau itu nanti bisa membuat kita juga suplai packaging terutama di minuman akan meningkat. Kemudian juga mudah-mudahan ini kan sudah beberapa daerah sudah mulai musim hujan ya. Jadi 3 bulan lagi mudah-mudahan sudah ada yang panen. Ini akan menaikkan daya beli juga. Terus kemudian harga komoditas perkebunan mudah-mudahan juga masih tetap bagus. CPO, karet dan turunannya, nah itu juga akan sedikit memperlambat turunnya daya beli. Jadi itu yang sebenarnya di luar Jawa ini masih cukup bagus. Di Jawa yang agak rentan terhadap penurunan daya beli karena padat karyanya ada di Jawa, Mas. Oh, baik, itu dia beberapa tantangan tetap masih ada, tapi yang penting adalah membangun optimisme begitu ya, bahwa industri plastik Indonesia juga masih akan tetap berjaya di negeri sendiri. Baik, Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Fajar. Terima kasih, Mas Ras. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga, Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.